Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuridian dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar Jarkom. Jadi yang pertama di sini ada latar belakang. Jaringan komputer telah menjadi elemen penting dalam mendukung aktivitas manusia di era digital. Dengan kebutuhan akan koneksi yang andal dan efisiensi untuk komunikasi, berbagai data, dan kolaborasi. Di tingkat rumah tangga, jaringan menghubungkan perangkat seperti laptop dan smartphone, sementara di perusahaan dan industri, jaringan pendukung operasional yang vital namun menjadi tantangan. Teknologi seperti VLAN, DHCP, dan protokol keamanan membantu mengoptimalkan pengelolaan, mencegah konflik alamat IP, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan jaringan yang terstruktur, aktivitas seperti transfer data dan komunikasi real-time dapat berjalan lancar, menjadikan kunci dalam transformasi digital. Oke, studi kasus yang didapatkan untuk kelompok kami adalah studi kasus case G, yakni rumah produksi media. Sebuah rumah produksi sedang merancang jaringan studionya. Subnet harus melayani tim kreatif sebanyak 30 host, tim editing 25 host, SDM 12 host, dan manajemen 8 host. Ruangan meeting disediakan akses internet dengan pengalaman otomatis sehingga ketika rapat berlangsung, akan bisa terkoneksi jaringan. VLAN akan dibuat berbeda untuk memisahkan lalu lintas jaringan antar tim. Khusus untuk SDM dan manajemen perlu bisa berkoneksi antar VLAN dalam koordinasi kepegawaian. 4 router akan menghubungkan studio utama, area pasca produksi, ruangan pegawai dan manajemen, dan ruangan pertemuan klien. Berdasarkan soal yang kita dapat, ya ini materi jaringan komputer ini harus bisa dituangkan dalam tugas besar, yaitu yang pertama adalah IP addressing. Oke, di sini yang pertama adalah IP addressing. Sesuai gambar bisa dilihat, kita akan membuat 4 router, 4 switch, dan 25 PC sebagai perwakilan pada masing-masing tim pada studi kasus tersebut. Bisa dilihat pada PC 0 yang terdapat pada router tim kreatif, terdapat IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet mask-nya 255.255.224. Default gateway-nya kita memakai 162.168.1.1 dan DNS servernya adalah 000. Hal ini dilakukan pada setiap PC bergantung pada router dan switch yang didapatkan. Apabila itu router tim editing, dia akan mendapatkan 192.168.2.0. Begitu pula seterusnya. Nah, di sini ada static routing, ada dua gambar ini menunjukkan antar muka CLI atau command line interface dari dua router yang sedang dikonfigurasi. Tujuan dari konfigurasi ini adalah untuk mengatur route statik pada router yang memungkinkan pengiriman paket data ke alamat IP tertentu melalui gateway yang telah ditentukan. Pada gambar pertama, terjadi kesalahan dalam pengaturan route karena alamat next hop yang salah. Sedangkan pada gambar kedua, konfigurasi sudah berhasil dilakukan dengan menambahkan route yang benar. Proses ini penting untuk memastikan komunikasi yang efisien antara jaringan yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN. Gambar di bawah ini menunjukkan konfigurasi VLAN pada switch menggunakan Cisco IOS. Tujuannya adalah untuk mengatur VLAN flow yang dihubungkan ke port flash Ethernet 01 hingga flash Ethernet 05 sebagai port akses. Ini memungkinkan perangkat di port tersebut berkomunikasi dalam VLAN yang sama, meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Selain itu, perintah untuk menampilkan informasi VLAN membantu administrator memantau dan mengelola jaringan. Oke, berikutnya itu ada DHCP.
Gambar di HCP di bawah ini yang kalian lihat ada PC15 dan router tim kreatif menunjukkan konfigurasi alamat IP pada PC dan pengaturan di HCP pada router. Tujuan dari konfigurasi ini adalah untuk mengatur PC15 agar menggunakan alamat IP statis dengan gateway 192.168.5.1 serta untuk mengkonfigurasi router agar menyediakan alamat IP secara dinamis melalui DHCP. Router diatur untuk membuat pool DHCP yang mencakup rentang alamat IP 192.168.10.1 hingga 192.168.10.10 dengan pengecualian alamat 192.168.10.1. Ini memungkinkan perangkat di jaringan untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis, memudahkan pengelolaan jaringan. Saya Jauza akan menjelaskan hasil dari tugas besar jaringan komputer ini, di mana tugas besar ini membahas perancangan jaringan untuk sebuah rumah produksi media dengan studi kasus yang G. Kemudian tujuan utama dari tugas ini itu mengimplementasikan konsep-konsep jaringan seperti IP addressing, VLAN, inter-VLAN, DHCP, dan static routing. Untuk itu, kita langsung saja uji coba hasil kerja kita di Cisco Packet Tracker. Jadi ini hasilnya. Di sini ada tim kreatif yang memiliki 30 host. Kita gunakan prefixnya 27. Kemudian untuk tim editingnya 25 host. Prefixnya 27. Untuk ruangan meeting prefixnya 28. Ruangan SDM memiliki 12 host, prefixnya 28 juga, dan di sini ada ruang manajemen host, prefixnya ada 28. Kita gunakan yang 28. Kita coba mengirim pesan dari router ke router. Di sini hasilnya successful. Kita coba dari router ini ke router ini. Hasilnya juga successful. Kita kirim dari router tim editing ke SDM successful. Dari SDM ke ruang manajemen juga successful. Kita delete. Sekarang kita coba mengirim pesan ke setiap PC. Sebelum itu kita coba dengan ping terlebih dahulu. Nah, ini di pingnya saya sudah coba sebelumnya. Ini di sini keterangannya berhasil ya. Paket yang terkirim itu 4 dan yang tersampaikan 4, yang hilang 0. Kita coba menggunakan pesan. Di sini keterangannya successful. Kita coba untuk yang PC 3. Saya sudah coba sebelumnya. Successful juga. Kita coba di bagian PC di ruangan tim editing. Dari router ke PC. Successful juga. Selanjutnya, kita coba router SDM dan manajemen. Selanjutnya, kita coba dari router manajemen atau SDM ke PC. Successful. Kita coba, ini bagian SDM, ini bagian manajemen. Dari router ini ke manajemen. Valid, tapi kita coba ping terlebih dahulu. Kita tes pakai ping berhasil.
Coba lagi. Di-update keterangannya jadi successful. Masih dari router yang sama dan PC yang sama. Selanjutnya kita coba di ruangan meeting. Jadi di ruangan meeting ini kita menggunakan pengaturan DHCP. Jadi kita hanya perlu men-setting satu PC saja dan yang PC lainnya kita perlu disetting IP address-nya. Kita coba. Ini hasilnya successful. Kita coba PC yang lain. Hasilnya successful juga. Ini dari router ruangan meeting ke PC 16 successful. Jadi bisa dilihat di sini pengaturannya udah DHCP. Jadi ini udah terotomatis isi IP address. Ini juga DHCP seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari hasil kerja kami di tugas besar jaringan komputer dengan studi kasus G. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Muhammad Dio. Lalu di sini ada kesimpulan, tugas besar ini berhasil mengimplementasikan jaringan untuk rumah produksi media sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan: subnetting yang efisien. Pengguna subnetting memungkinkan alokasi alamat IP yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tim. Terus segmentasi jaringan dengan VLAN, implementasi VLAN berhasil memisahkan lalu lintas jaringan antar tim, meningkatkan keamanan dan kinerja jaringan. Lalu komunikasi antar VLAN, inter-VLAN routing memungkinkan komunikasi yang dibutuhkan antar tim, terutama antar SDM dan manajemen. Pengelolaan IP otomatis dengan DHCP. Implementasi DHCP di ruang meeting mempermudah pengelolaan alamat IP dan mengurangi potensi kesalahan konfigurasi manual. Lalu koneksi antar jaringan dengan static routing. Konfigurasi static routing memastikan konektivitas antar segmen jaringan yang berbeda. Validasi dengan simulasi. Penggunaan Cisco Packet Tracer memungkinkan validasi konfigurasi koneksi jaringan sebelum diimplementasi di dunia nyata. Oke, sekian dan kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.